Sedikit lagi belum kita habiskan menggenapkan 100 juta. Tidak akan mati kalau belum sampai 100 juta rezeki kita. Itu kata Nabi SAW. La yamuta nafsun. Tidak akan mati seorang hamba hatta yastawfi rizquh, sampai sempurna kuota rezekinya. Maka dia akan meminta sesuatu menjelang sakaratul maut. Dia akan meminta sesuatu yang menggenapkan jumlah rezekinya. Seluas samudra, bukan seluas lautan, seluas samudra. Samudra kan lautan-lautan yang saling berikatan. Bayangkan kekuasaan Allah. Makanya Allah heran kalau melihat orang yang tidak mau berdoa, tidak minta apa-apa. Berarti Allah mengatakan engkau tak yakin aku Tuhanmu. Tapi kepada orang yang meminta, Allah senang sekali, Pak. Makin banyak minta, merengek-rengek, sampai Nabi mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita mulai membahas tentang asbab rizqi, yaitu sebab-sebab Allah turunkan keberkahan rezeki. Dan kita sudah bahas satu, yaitu al-istighfar wa taubah. Salah satu yang menjadi penyebab turunnya rezeki diiringi dengan keberkahannya adalah orang-orang yang memperbanyak istighfar yang disertai dengan taubat. Dan itu sudah kita bacakan ayat, yaitu surat Nuh dan surat Hud, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang beristighfar kepada Allah, maka selain Allah beri ampunan, maka Allah turunkan hujan yang menjadi penyebab rezekinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbanyak hartanya, wa yumdidukum bi amwal. Lalu kemudian Allah akan memberikan anak bagi yang belum diberi anak oleh Allah. Istighfar salah satu obatnya. Kemudian Allah akan berikan engkau kebun-kebun, dan Allah alirkan sungai-sungai. Jadi semua itu adalah rezeki. Dan ternyata jaminan Allah ini berlaku pada orang-orang yang senang beristighfar, tapi istighfarnya adalah istighfar yang disertai dengan keinginan untuk bertaubat. Jadi ini janji Allah dan Nabi melalui hadis-hadis yang lain. Maka jemaah melakukan Allah, kalau mau rezeki kita mengalir dengan lancar, perbanyaklah istighfar. Bertaubatlah kepada Allah. Jadi jangan sampai buka kedai untuk jualan,
tapi tidak pernah taubat. Kedainya tak pernah tutup, pemiliknya tak pernah taubat. Azan berbunyi, dia tak salat. Tapi dia berharap keberkahan. Padahal yang model beginilah, walaupun nampaknya laku, tapi tak berkah. Peng tak mau maju, yang gada-gada maju. Uang masuk banyak, masalah yang masuk lebih banyak. Makanya salah satu penyebab berkahnya rezeki adalah berbanyak istighfar. Saya juga sudah membacakan hadis bahwa Nabi beristighfar setiap hari minimal 70 kali dan rata-rata Rasulullah beristighfar 100 kali. Itu Nabi yang tidak ada dosa, yang selayaknya tak perlu memohon ampun karena beliau dicipta oleh Allah dan ditakdirkan menjadi maksum, yaitu orang yang dijaga dari dosa oleh Allah, tapi tetap istighfar. Kita ini yang berlumuran dosa malah tidak banyak istighfar. Maka selayaknya kalau mau rezeki itu menjadi berkah, perbanyaklah istighfar. Sehari paling kurang 70 menjadi ikut Nabi. Kalau bisa 100 kali. Dan sebaik-baiknya istighfar adalah sayyidul istighfar, yaitu rajanya atau penghulunya istighfar. Nanti silahkan dihafal penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka, dan seterusnya. Itu dihafal, dibaca. Siapa yang membacanya di pagi hari, kalau meninggal sebelum maghrib, kata Nabi dalam hadis, maka diampunkanlah semua dosa-dosanya. Barang siapa yang membaca di waktu petang atau waktu maghrib, lalu dia meninggal sebelum subuh, maka juga diampunkan dosa-dosanya. Itu perlu jadi amalan rutin, Bapak Ibu. Oh, hanjit dan mahafal, tidak bisa kita hafal istighfar itu, maka bawa kertas, suruh print. Suruh print. Tapi dulu kalau saya tidak salah ingat, itu sudah pernah kita bagi, Pak, di masjid ini. Sayyidul istighfar. Disuruh print, bawa apa? Amalkan itu pagi dan sore. Itu hadis Nabi. Maka insya Allah dosa diampunkan, rezeki pun bertambah luas. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu tentang penyebab turunnya keberkahan dalam rezeki. Baik, berikutnya, apalagi amalan yang menyebabkan rezeki itu menjadi berkah. Kenapa saya sebutkan menjadi berkah? Karena yang dinilai oleh Allah bukan jumlah rezekinya. Karena kalau jumlah rezeki, kuota rezeki, itu telah ditentukan oleh Allah di dalam jasad kita, tertulis semenjak 120 hari di dalam kandungan. Jadi kalau kita memang ditakdirkan hidup dalam keadaan seumur hidup kita hanya rezeki 100 juta, maka tak lebih, tak kurang, tak lebih. Begitu mencapai 100 juta, datanglah kematian. Jadi misal kita sudah menghabiskan 99,999,999. Sedikit lagi belum kita habiskan menggenapkan 100 juta. Tidak akan mati kalau belum sampai 100 juta rezeki kita. Itu kata Nabi SAW. La yamuta nafsun. Tidak akan mati seorang hamba hatta yastawfi rizquh, sampai sempurna kuota rezekinya. Maka dia akan meminta sesuatu menjelang sakaratul maut. Dia akan meminta sesuatu yang menggenapkan jumlah rezekinya. Begitu takdir Allah kepada kita. Makanya bodoh sekali orang yang hidupnya minta peng sampai tua ke Allah. Padahal rezeki telah ditetapkan. Mau bandit, mau kafir, tetap rezeki telah ditetapkan. Orang kafir saja yang tak mengakui Allah diberi rezeki oleh Allah dengan rahmannya, tapi tidak dengan rahimnya. Apa kurangnya orang Israel?
Apa kurang gaji di Israel? Saya punya teman orang Afrika waktu di Mesir, orang Niger, orang Niger, bukan Nigeria. Itu setelah selesai di sana dia sempat kerja di Israel dan gajinya puluhan juta. Besar itu gaji di Israel itu. Mereka membantai hamba Allah, tapi Allah tetap kirimkan rezeki. Nah, ini adalah karakteristik rezeki. Tapi rezeki bagi mereka cukup di dunia. Di akhirat Allah hancurkan hidupnya selama-lama di dalam neraka. Kita yang beriman dibulak-balik oleh Allah dalam gelombang. Tapi rezeki tidak berubah. Makanya kebodohan yang paling hebat ketika orang hidup untuk mencari rezeki. Jangan berat tak bangai Pak. Kepa nemu dek yang bertapeng. Makanya konsep kuliah untuk kerja jangan bangai. Jadi hidup ini masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tujuan akhir apa? Mitapeng, itu bangai. Kenapa saya bilang begitu? Itu sudah ditetapkan Allah. Tidak kita cari pun, tertidur kita di atas tikar, Pak. Puluhan tahun kita lumpuh tertidur di atas tikar. Rezeki itu tetap datang. Dari mana datangnya? Dari amplop. Terus ulang kunjung, kasih lagi amplop. Apalagi kalau yang setruk itu ustaznya, tiaan terus amplop. Atau Allah atur rezeki melalui istri kita. Tiba-tiba istri yang dulu tidak bisa buat lontong, sudah bisa buat lontong. Laku besar Pak. Waktu kita sehat dia tidak bisa buat Pak. Sudah pernah dia coba buat jadi bubur. Dia coba buat bubur jadi lontong. Begitu kita setruk, dia tiba-tiba pintar buat lontong, mangat dong, enak lagi Pak. Masalah itu Allah berikan jatah rezeki kita melalui tangannya. Atau anak kita yang jadi sudah lulus PNS, paling kurang ya lulus P3K lah. Lalu diberikanlah ke ayahnya 1 juta, dia biaya. Itu semua rezeki kita melalui orang lain. Jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan apabila rezeki kita tak berkah. Tidak bisa membawa kita kepada kebaikan kepada Allah. Uang banyak, kebaikan tak banyak. Itu yang namanya tidak berkah. Jadi keinginan bersedekah tidak ada. Keinginan bantu masjid tidak ada. Keinginan untuk menolong janda, anak yatim. Jandanya diambil, anak yatimnya dicampak. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sedang kita bicarakan ini adalah bagaimana rahasia memancing rezeki yang telah ditetapkan menjadi berkah. Maka cara pertama perbanyak istighfar. Jadi kapan duduk Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau Nabi sering mengucapkan astagfirullah saja atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu dalam hadis Nabi astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi Nabi sambil duduk pun astaghfiruka wa atubu ilaih, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau kita terkena pintu Pak, atau terjepit pintu. Seharusnya kalau kita sudah terbiasa di mulut istighfar, begitu kena batu keluar astagfirullah. Tapi kalau kita tidak biasa istighfar, yang keluar apa Pak? Hati-hati. Begitu dijepit, hati-hati. Begitu. Itu semuanya Allah bisa karena biasa. Maka perbanyaklah istighfar. Baik. Yang kedua, yang bisa membuat rezeki Allah turun dengan diiringi keberkahan adalah ad-du'a. Perbanyaklah doa. Tidak peduli doa itu dalam bentuk apa. Tidak mesti harus berdoa minta rezeki. Kalau orang suka mendekat kepada Allah dengan doa, maka Allah limpahkan rezekinya berbarengan dengan keberkahan. Karena doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Allazina yastakbiruna an ibadati. Allah mengatakan orang yang sombong adalah orang-orang yang tak mau berdoa. Karena dia dianggap ibadah. Orang yang tak mau berdoa, maka termasuk orang-orang yang menjauh dari Allah. Makanya Allah sebutkan yastakbirun. Itu masalahnya masalah doa. Konsep kita hidup dengan manusia. Kalau kita banyak meminta, manusia itu tak suka. Makanya dengan manusia jangan banyak-banyak meminta.
Pasti dia akan mengatakan, ikah apa kalau kaya juaju. Kata mau hidup mandiri. Orang akan mengatakan, hiduplah mandiri. Enak aja minta-minta sama orang. Orang tak suka. Anak kita saja yang sudah kahwin, kalau masih minta sama ayahnya, dicaci sama ayahnya. Kenapa manusia tidak suka kalau diminta terus-terusan? Karena manusia bukan al-ghani. Manusia tidak punya sifat maha kaya. Yang sudah kaya pun selalu merasa tak kaya. Itu sifat manusia, Pak. Malah makin kaya makin merasa miskin. Yang sudah kaya seharusnya kan duduk-duduk, Pak. Duduk itu seharusnya nikmati, buat ayunan di belakang rumah, ayun-ayun sama istri, kan? Sekali dia ayun sama istri, jatuh ke jurang. Memang rencana istri sudah lama begitu. Tapi orang kaya itu kan begitu, duduk baca Quran, kemudian dengar ceramah di televisi boleh, kemudian salat-salat duha sambil menunggu datangnya maut. Makanan sudah ada dalam kulkas. Itu gaya orang kaya. Tapi pernahkah orang kaya merasa cukup? Tidak pernah, Pak. Kalau orang kaya merasa cukup, tidak mungkin orang kaya mendaftarkan diri untuk menjadi presiden kembali. Tidak mungkin. Tapi tetap keinginan itu ada. Makanya manusia ini hartanya yang dia dapatkan tidak membuat dia puas terhadap harta. Makanya orang tidak disuruh meminta-minta pada manusia karena manusia punya sifat kikir dan bukan orang yang punya kekuasaan kaya. Tapi meminta kepada Allah malah sangat disukai oleh Allah. Makin banyak minta, makin disukai. Kita makin banyak minta, makin tidak suka. Sama Allah makin banyak minta, makin suka. Malah kalau tidak minta-minta, Allah tidak suka. Berarti Allah melihat engkau tak akui aku sebagai Tuhanmu yang maha kaya. Allah sering menyebut dirinya Huwal Ghani. Allah lah yang maha kaya. Makanya Nabi SAW menyebutkan kekayaan Allah meliputi langit dan bumi. Seandainya semua jin, ini hadis, seandainya semua jin, semua manusia dikumpulkan, lalu diberi kesempatan setiap satu makhluk itu meminta apapun yang mereka minta, terserah mau minta apa. Setiap satu orang minta sesuka-sukanya. Ketika semua dikabulkan oleh Allah, semua permintaan seluruh manusia dan jin yang keluar dari sisi Allah setelah itu hanya, ini kata Nabi ini, hanya setetes air di tengah samudra. Lalu Nabi memberi contoh, dicelupkan tangannya ke dalam baskom, lalu jatuhlah setetes air. Kata Nabi, ini yang dikeluarkan Allah, sedangkan yang tinggal di sisinya seluas samudra. Bukan seluas lautan, seluas samudra. Samudra kan lautan-lautan yang saling berikatan. Bayangkan kekuasaan Allah. Makanya Allah heran kalau melihat orang yang tidak mau berdoa, tidak minta apa-apa. Berarti Allah mengatakan engkau tak yakin aku Tuhanmu. Tapi pada orang yang meminta, Allah senang sekali, Pak. Makin banyak minta, merengek-rengek sampai Nabi mengatakan apa? Perbanyaklah meminta kepada Allah sampai kalau tali sendalmu putus, suruh minta sama Allah. Itu hadis Nabi. Kata Nabi, tali sendalmu putus, mintalah sama Allah. Begitu senangnya Allah kepada orang yang suka meminta. Makanya jangan malu, Pak. Waktu kita tanya, kenapa Bapak nak berdoa? Kala bunuh, malai dong Allah. Sudah tadi saya minta, malu saya sama Allah terus. Itu salah. Malah setiap waktu habis sebelum solat minta. Karena kan waktu istijabah doa salah satunya antara azan dan iqamah. Walaupun tak angkat tangan tak apa-apa, mulut meminta, ya Allah, begini. Lapor semua sama Allah. Minta apapun. Minta. Kalau minta akhirat, kata Nabi, minta surga, mintalah surga Firdaus. Jangan minta surga bawah, mintalah surga Firdaus. Habis salat doa lagi. Sambil pulang doa lagi. Kemudian di motor doa lagi. Apakah Allah akan mengatakan, tia'atkah berdoa? Apakah begitu kata Allah? Enggak. Allah malah suka. Ini hambaku, dia tahu siapa Tuhannya dan dia tahu kepada siapa dia meminta. Makanya salah satu penyebab Allah sayang suka berdoa, dan doa itu ternyata
yang bisa memulihkan keadaan rezeki dan memberi keberkahan rezeki. Salah satu contoh hadis. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma zata yaum al-masjid. Jadi pada suatu hari Rasulullah masuk ke masjid, fa iza huwa birajulin minal ansar. Di dalam masjid itu ada seseorang dari kaum Ansar sudah berada di masjid. Yuqalu lahu Abu Umamah. Orang itu dikenal dengan Abu Umamah. Faqal, lalu Rasulullah berkata, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah?" Kenapa aku melihatmu selalu di masjid di luar waktu salat? Jadi maksud Nabi, kadang pekan tabi-tabi di masjid. Ini pertanyaan ini menunjukkan apa, Pak? Nabi itu tidak selalu di masjid. Kalau tidak, Nabi tidak tanya. Ini Nabi nanya, kamu kok di masjid terus-terusan di luar waktu salat? Itu menunjukkan Nabi juga tidak menyuruh kita terus-terusan di dalam masjid. Maka apalagi kita suami, Pak, itu jangan terus-terusan dalam masjid. Pulang cari nafkah. Tapi kalau dari antara maghrib sampai isya jangan pulang. Itu apa? Mencari nafkah apa? Habis salat subuh pulang cari nafkah. Itu yang lebih besar pahala. Jadi tidak perlu duduk di masjid sampai zuhur, tunggu lagi dari habis zuhur ke asar. 3 hari kita lakukan itu, istri sudah lari sama supir HIS, Pak. Kenapa? Karena supir HIS yang bisa kasih nafkah. Makanya Nabi mengatakan, pupul ke kenola masjid aju-aju. Jadi Abu Umamah kemudian mengatakan, umumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku gelisah, hatiku gelisah. Salah satu penyebabnya tidak ada uang untuk bayar hutang. Waduyun, aku punya hutang tapi tak mampu aku bayar. Sehingga beliau duduk di masjid berharap semoga Allah memberikan keringanan dalam urusan itu. Jadi dia melapor ke Rasulullah, saya di masjid di luar waktu salat karena hatiku gelisah dan aku punya hutang yang belum mampu aku bayar. Berarti hubungannya dengan rezeki. Tak ada rezeki untuk bayar hutang pun tak ada. Karena orang ini termasuk sahabat yang menunjukkan bahwa kebiasaan sahabat kalau susah itu ke masjid, Pak. Karena masjid ini rumah Allah, kita curhatnya di masjid, itu sudah bagus. Cuma maksud Nabi jangan sering-sering sampai meninggalkan kewajiban. Dulu Ali bin Abi Thalib ketika ribut dengan Fatimah, jadi Ali itu juga ribut, bertengkar juga di rumah dengan Fatimah. Jadi kemana Ali kalau sudah ribut? Ke masjid. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah jadwal ribut sama istri, itu ke masjid. Ini habis ribut sama istri, larinya ke kedai kopi, ketemu sama sesama suami yang bermasalah, yang tidak ada rencana membunuh istri, pulang dari kedai kopi, dibunuhnya istri. Kamu pakat dua bunuh kedai kopi. Yang ini-ini lagi yang pah datai. Pulang, Pak. Akhirnya bacok. Hari ini kan musimnya bunuh-membunuh, Pak. Bunuh istri, mutilasi istri. Kenapa? Kiamat hampir datang. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat kecuali akan datang tanda-tanda. Salah satunya kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, di masa kita pun banyak pembunuhan. Perang sekali, perang Badar, berapa ratus orang mati, perang Uhud 70 orang, belum lagi dari orang, banyak juga pembunuhan. Kata Nabi, bukan itu tanda kiamat. Tanda kiamat pembunuhan terjadi, yang melakukannya adalah orang-orang yang dekat. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh ayah. Itu yang kan banyak sekali kejadian hari ini, Pak. Itu orang-orang yang dekat, teman sekantor, setelah berzina di hotel, dibunuh, dimasukkan ke koper. Dan itu berulang-ulang di Indonesia setiap hari. Tanda kiamat, Pak. Hati-hati. Jadi pikirkanlah dan siapkanlah. Jadi jangan hanya pikir kawin terusan, pikir kiamat sekali-sekali. Itu bagi yang mikir kawin, kan? Nah, jadi kemudian setelah dia mengadu ke Rasulullah, "Lo hana peng Rasulullah, pi bayu utang pi hana."
Nah, lalu Rasulullah mengatakan, "Afala u'allimaka kalaman iza anta qultahu iza azhaballahu azza wa jalla hammak wa qada 'anka dainak." Maukah ku ajarkan engkau doa? Kalau engkau baca doa ini istiqamah rutin, maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu, kegelisahanmu, dan Allah akan lunaskan hutang-hutangmu. Mau? Kata Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah tidak perlu nanya mau, cuma Rasulullah memancing dengan pertanyaan. Seorang Nabi itu kan tidak perlu nanya mau. Kalau sempat dijawab sama sahabat, tidak mau. Aneh kan Pak? Tapi itu hanya pancingan Rasulullah. Mana mungkin sahabat tak mau? Itu gaya Nabi berdakwah. Lalu kemudian qultu, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Tentu, ajarkanlah kalimah itu. Lalu Rasulullah mengatakan, qul iza asbahta wa iza amsaita. Ucapkan doa ini di pagi hari, di sore hari. Ucapkan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Apa artinya Bapak Ibu? Nabi mengajarkan, a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan hidup. Hanapen kan susah tu dia Pak. Aku berlindung kepadamu dari kesusahan hidup, kegelisahan hidup, wal hazan, dan dari perasaan sedih. Maksudnya kita sedih ada, tapi jangan sampai sedih itu menyelimuti sampai kita tidak ada semangat lagi hidup. Itu yang kita mohon sama Allah. Jangan sampai aku susah hidupku ya Allah. Jangan sampai sedih membuatku berlarut-larut dalam kesedihan. Itu permohonan pertama. Lalu sambung, a'udzubika minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah dan malas. Ajaz itu dari lemah. Ini sebenarnya doa ini Pak untuk orang-orang yang mempersiapkan diri di masa tua. Baik sampo, long teduk, ada kasur. Jangan sampai saya tercampak di kasur ya Allah. Ini salah satu doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Lemah fisik, lemah pikiran. Wal kasal, dan aku berlindung dari kemalasan. Makanya kalau kita punya anak yang malas-malas, Pak, doa ini ucapkan. Niatkan ke dia. Jadi kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan juga hindarkan anak kami dari sifat malas. Karena anak-anak kan sifat malas itu hari ini muncul Pak, karena hidupnya sudah dengan HP. Beda dengan kita dulu Pak, mudah-mudahan sudah cari rezeki. Hari ini dimanjakan sampai doktor pun masih dikirimkan SPP. Cok doktor yang kirim SPP ayah. Mekawin pun masih diberi rezeki oleh ayah. Maka mohon kepada Allah jangan sampai malas. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku mohon dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari juban, pengecut. Pengecut ini maksudnya jangan sampai pengecut terhadap ancaman orang kafir. Jadi harus punya sifat seperti orang Palestin, tidak ada rasa takutnya. Karena mereka sudah terbiasa hidup di dalam peperangan begitu. Dan orang Aceh 11-12 dengan Sulawesi, Papua Pak, itu biasanya jarang pengecut. Cuma kalau sudah jatuh ke maksiat, itu biasanya pengecut. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, biasanya sifat pengecut itu hilang. Tapi pengecutnya yang diminta hilang dari menghadapi orang kafir. Kalau sesama Islam, itu kalau bisa ya mengalah-mengalah Pak, banyak-banyak mengecut. Jadi jangan sampai sesama Islam kok berani dengan orang kafir. Maka apa bahasa Indonesia-nya? Apa maka bahasa Indonesia-nya? Berkeid, maksudnya jangan sampai begitu. Kemudian terakhir doa Nabi, wa a'udzubika tadi minal jubni, pengecut, wal bukhli, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari ghalabatid dain, yaitu terlilit hutang. Jadi kalau sudah minta sama Allah jangan sampai aku hidup dengan terlilit hutang, dan wa qahrir rijal, dan aniaya orang-orang. Makanya Pak, doa ini qahrir rijal, itu qahrun itu artinya aniaya, kezaliman orang. Orang kalau baca doa ini terus-terusan, insyaallah begal
itu tak mampu menghadapinya. Karena sebelum datang begal, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna doa ini, jangan sampai kami terkena aniaya dari orang. Makanya begal tidak jadi masuk ke lorong itu. Padahal kita sudah lorong itu. Itu kalau doa ini yang kita ucapkan. Sayangnya orang hari ini tidak lagi berlindung kepada Allah. Ya, jadi berlindungnya sama siapa? Sama manusia. Ya, habis dipukul sama begal baru lapor. Ya, habis lemik itu sudah putus tangan, putus kaki, baru lapor pada manusia. Setelah lapor, kemudian kita dibegal sekali lagi oleh orang yang kita minta perlindungan. Maka hancurlah hidup kita kalau berlindung pada manusia. Maka jemaah melakukan Allah, doa ini ya, lalu disambut oleh Nabi di ujung hadis. Orang ini Abu Umamah lalu mengatakan, "Fafa'altu zalika," aku mengerjakan, aku membaca doa itu terus-terusan, "fa azhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini." Setelah aku baca doa itu terus-terusan, lalu Allah menghilangkan kesusahan hidupku dan kemudian Allah bayarkan hutangku. Nah, bagaimana cara Allah bayar hutangnya? Rezeki kita ditambah oleh Allah. Kalau yang punya kedai, punya hutang, kemudian tiba-tiba laku keras sampai sanggup bayar hutang, tapi harus ada niat bayar hutang. Jangan sampai ketika sudah laku keras tidak bayar hutang lagi, dihancurkan sekali lagi oleh Allah lebih lemik daripada tergolongnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara memancing rezeki adalah perbanyaklah berdoa. Oh, tidak bisa hafal doa ini, Pak. Pakai bahasa Indonesia aja. Minta aja langsung ke intinya, ya Allah berilah aku rezeki yang berkah segala macam. Ucapkan itu tak mengapa. Jadi jangan sampai harus hafal doa ini sehingga tidak pernah berdoa.